Selamat bertemu kembali di Belajar Algoritma. Di video tutorial hari ini, saya akan membahas kasus keempat di bahasa C++. Kasusnya adalah tentang linear search dengan array. Ya, jadi bagaimana yang dimaksud dengan linear search ini adalah bagaimana kita mencari data dari sekumpulan data yang disimpan di dalam array. Ya, jadi kalau misalkan saya input data, misalnya ya, misal saya input data 33, kemudian 45, kemudian 55, kemudian 35. Nah, kemudian saya mau mencari, ya, yang mau saya cari adalah data ke 45 misalnya. Maka ada informasi data ditemukan. Ya, maka ada informasi data ditemukan di indeks keberapa. Ya, indeksnya berarti 0, 1. Berarti indeks ke 1. Seperti itu. Ya, oke. Saya buat template-nya dulu. Kita mulai ya. Include dulu seperti biasa. Saya buat template-nya. Kemudian saya buat penyingkatan informasi untuk input output-nya. Integer main. Saya bikin main utamanya dalam bentuk fungsi. Oke. Jangan lupa nilai baliknya 0. Oke. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat di kasus ini, maka kita sebenarnya diminta menginput data ini dalam format array. Maka kalau kita pakai array, saya butuh variabel, katakanlah i, kemudian saya butuh juga bilangan yang akan disimpan. Saya buatnya bilangannya 5 aja ya, jangan nggak terlalu banyak. Nah, sekarang saya input array-nya sekarang. Saya pakai for, seperti di video sebelumnya. Silakan dilihat kembali ya, cara membuat array inputan ini untuk input array ya, i++. Oke. Kemudian saya tulis di sini cout ya, misalkan ini bilangan ya, ini saya tulis di sini bilangan ke berapa nantinya di sini i. Kemudian itu saya tulis sama dengan berapa di sini titik koma, maka sein. Sein-nya adalah bil i. Ya, jadi dia menyesuaikan input di sini. Oke. Kita coba run ya. Oke, nanti ini indeks ke 0 ya, ini bilangannya ada 5. Oke. Berarti kita sudah selesai proses untuk input array-nya. Ya, jadi dia akan loop seterus seperti ini. Kemudian proses carinya nih, input bilangan yang mau dicari, input bilangan yang dicari. Oke. Nah, misalkan saya mau bilangan yang mau dicari itu saya simpan dengan variabel x di sini. Ya. Nah, maka saya tulis di sini cout ya, ketik bilangan yang akan dicari. Oke. Ya, titik koma, sein lagi ya, x. Ya. Nah, ini. Ya, jadi bisa seperti ini ya. Coba kita run ya. Oke, saya masukin di sini. Oke, mau nyari berapa? 2. Enter. Nanti keluar. Bilangan 2 ditemukan pada indeks ke sekian. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita mulai mencarinya, proses pencariannya sekarang. Bagaimana cara proses pencariannya? Nah, karena dia mencarinya itu adalah berulang kali berulang-ulang dibandingkan ya. X ini dibandingkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan seterusnya. Maka kita butuh looping juga. Ya, maka saya pakai for lagi di sini. Jadi dicari satu-satu. Nah, kalau kita mau menemukan, berarti pakai apa? Betul. Jadi kita harus menulis validasi atau fungsi untuk membandingkannya. Maka kita bandingkan, apakah bilangan X ini sama dengan bilangan yang ada di indeks pertama I. Ya,
jadi apakah bilangan diinputkan ini sama dengan bilangan ini? Kalau dia sama, maka saya tulis di sini. Ya, maka kita tulis di sini. Bilangan ya X ya dalam hal ini ditemukan pada indeks ke. Nah, indeks ke-nya yang mana? Ke-nya adalah yang I-nya ini ditemukan pada indeks keberapa. Jadi kalau ditemukan 3 ya indeks ketiga. Indeks ketiga. Di sini I tulisnya. Seperti itu. Terus kemudian kalau dia sudah ditemukan langsung break. Nah, untuk fungsi break silakan dilihat video sebelumnya tuh. Ada break dan continue ya. Jadi ini break, jadi jika diketemukan dia langsung keluar dari ini. Jadi tidak membandingkan terus-menerus bilangan itu. Jadi kalau udah ketemu satu, ya sudah selesai. Nah, kita asumsikan bahwa bilangan yang ada ini bilangannya sekali ya, satu, beda. Jadi tidak ada bilangan yang sama di dalam inputan array ini. Jadi kalau ketemu dia langsung break. Oke, sekarang kita coba run ya. Oke, saya tambahkan di sini 1, 2, 3, sekian ya bilangan. Saya mau mencari bilangan 6. Ada apa tidak? Enter. Bilangan 6 ditemukan pada indeks ketiga. Nih 6. Ya. Jadi dia bandingkan 6 dibandingkan sama enggak dengan 1. 6 sama enggak dengan 3. 6 sama enggak dengan 5. 6 sama enggak dengan 6. Oke, karena sama, maka muncul tulisan ini. Nah, indeksnya adalah indeks ketiga ini dicatat. Terus break langsung keluar. Jadi yang keempat ini enggak dibandingkan. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah ditemukan. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat yang seperti ini, proses untuk pembandingannya. Ya. Nah, apa yang terjadi Pak kalau misalkan bilangannya tidak ditemukan? Misalkan ini. Tidak ada bilangannya. Saya mau mencari 8 ya, tidak ada di situ. Enter. Tuh, kosong. Ya, kenapa? Karena di sini memang tidak ada proses untuk membandingkannya. Ya. Nah, Pak, kalau saya misalkan mau menulis ada keterangan itu gimana caranya, Pak? Ya, bisa aja. Saya misalkan ini. Kita buat variabel, katakanlah variabel untuk tidak ditemukan ya, katakanlah C, ya variabelnya. Nah, nanti kita tulis di sini nih, else. Ya. Jadi ini untuk else, ini untuk yang tidak ditemukan. C-nya plus plus aja. C-nya plus plus. Ya. Nanti nilai C-nya ini bisa aja diisi dengan nilai 0. Kalau mau. C-nya 0 dulu diisi. Oke. Nah, nanti setelah jangan meletakkan tidak ditemukannya itu di dalam for. Jadi nanti dia terus muncul-muncul terus-terusan. Letakkanlah di luar for di sini. Nah, ini kita tulis di sini. Ini saya copy ke sini. Bilangan X tidak ditemukan. Tidak ditemukan pada array di atas. Oke. Nah, ini ya. Jadi if C bandingin lagi. Jadi jika nilai C-nya ini ya, nilai C-nya ini. Jadi jika dia tidak sama, oke, ini nambah. Nanti kita jika nilai C-nya lebih besar dari 0, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kalau misalkan dia tidak sama, dia akan nambah C-nya ini terus nambah terus ya. Jadi kalau jumlah nilai C-nya ini sama dengan jumlah bilangan array yang ada di sini totalnya. Berarti kalau dia nyari terus ditambah sampai dengan jumlah terakhirnya. Misalkan ini ya. 33, 44, 5. Sampai terusnya ya. Nah, saya nyari katakanlah 453. Kan nggak ada di sini. Jadi kalau jumlahnya ini, ya jumlah bilangan yang dicarinya ini sama dengan banyaknya datanya. Ini berarti kan nggak ada datanya. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan buat di situ ya. Nah, caranya jadi gimana? Jadi kalau dia sama dengan 5, maka bilangan X itu tidak ditemukan pada array. Oke, coba kita run ya. Oke. Nah, misalkan saya masukkan bilangan yang tidak ada di array-nya, 88. Tuh. Berarti bilangan 88 tidak ditemukan pada array ini. Ya. Terus saya ulangi lagi.
saya masukin bilangan yang nggak ada. Oh, tidak ditemukan. Oke. Saya masukkan bilangan yang ada sekarang. Oke, saya mau mencari bilangan 6. Oke, 6 ditemukan pada indeks kedua nih, 6. Oke, ya. Nah, ini contoh kursus yang keempat adalah bagaimana kita menggunakan array. Kemudian array ini digunakan untuk melakukan proses pencarian secara linear. Ya, linear. Oke. Nah, silakan dicoba sama kalian. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Demikian dari saya di tutorial kasus keempat C++ ini. Silakan dicoba dan sukses semua buat kita. Terima kasih.